Di awal film, terlihat beberapa remaja yang tengah mengadakan pesta kecil di kawasan perkebunan. Tidak seperti biasanya, mereka ternyata merayakan pesta tersebut sebagai momen perpisahan jelang kegiatan magang yang akan dijalani dalam waktu dekat. Adalah Katie, gadis belia yang juga turut ikut dalam pesta tersebut. Namun berbeda dari teman-temannya yang lain, Katie justru terlihat paling pendiam, kalem dan tak memiliki kebiasaan buruk seperti yang lainnya. Hal itu terbukti dari penolakan Katie pada teman-temannya yang memaksa ia untuk mengkonsumsi barang haram. Meski demikian, Katie ternyata masih tetap bisa menikmati keseruan bersama teman-temannya yang mulai berhalusinasi akibat efek dari barang haram tadi. Salah satunya adalah Sloan, gadis remaja yang selalu ingin terlihat kekinian, bahkan ia menjadi salah satu yang paling mendominasi di antara lainnya. Uniknya, perbedaan yang jauh antara Katie dan Sloan ternyata telah membuat keduanya begitu akrab. Bahkan mereka tak hanya sekedar menjalin hubungan layaknya sahabat saja, tetapi juga sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Hal ini terlihat dari perlakuan yang diberikan oleh ibu Katie kepada Sloan ketika menyambut kedua gadis itu di rumahnya. Seolah Sloan telah benar-benar dianggap sebagai anaknya sendiri. Di kamarnya, Katie dan Sloan mulai membahas tentang rencana magang mereka yang akan mereka lakukan, termasuk keinginan mereka untuk membelanjakan semua uang dari hasil kerja magangnya nanti. Ibu Katie yang begitu perhatian ternyata sudah merencanakan perjalanan magang anaknya dengan cukup baik. Ia berencana untuk meminta tolong adiknya yang seorang polisi agar bisa mengantar Katie dan Sloan ke lokasi magangnya nanti. Di hari keberangkatan, Katie dan Sloan memulai perjalanan mereka bersama dengan paman Katie yang bernama Jason. Namun dalam perjalanan tersebut, mereka tidak akan langsung menuju ke lokasi magang, mengingat jarak yang sangat jauh. Katie dan Sloan akan mampir lebih dulu di apartemen Jason sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju ke tempat magang. Di apartemen Jason, candaan demi candaan kembali terlontar oleh kedua gadis itu cuy. Katie dan Sloan juga sempat terpikir untuk menggunakan identitas baru di tempat magangnya nanti. Meski terkesan kaku, namun pada akhirnya mereka setuju untuk menggunakan nama baru selama magang, di mana Sloan akan mengganti namanya dengan nama Heather, sementara Katie memilih menggunakan nama barunya dengan sebutan Ripley. Esok harinya perjalanan kembali dilakukan oleh kedua gadis itu. Namun karena jarak yang cukup jauh, maka Jason hanya akan mengantar kedua gadis tersebut hingga ke lokasi pemberhentian bus, di mana Katie dan Sloan bisa meneruskan perjalanannya sendiri menggunakan transportasi umum agar keduanya bisa lebih leluasa. Setibanya di lokasi pemberhentian bus, Jason menurunkan Katie dan Sloan di tempat itu. Ia juga turut mengingatkan kedua gadis itu untuk terus berkirim kabar setiap hari selama magang. Nah, Jason yang bekerja di kepolisian juga meminta Katie dan Sloan untuk menggunakan kode setiap kali mereka berkirim pesan. Tujuannya agar ia bisa memastikan kedua gadis itu tetap dalam kondisi aman setiap harinya. Nah, usai memastikan keponakannya telah siap untuk melanjutkan perjalanannya sendiri, Jason lalu meninggalkan Katie dan Sloan di lokasi tersebut. Bosan hanya dengan terus berdiri menanti kedatangan bus, Katie dan Sloan kemudian mendatangi salah satu kedai kopi yang ada di sana. Di tempat itulah kedua gadis itu bertemu dengan pemuda setempat. Layaknya remaja seusia mereka, Katie dan Sloan perlahan mulai berkenalan dan berbaur dengan pemuda itu. Kedua pemuda tersebut memperkenalkan diri mereka sebagai Jed dan Lucas. Sementara Katie dan Sloan menggunakan identitas baru mereka dengan panggilan Heather dan Ripley. Dalam obrolan mereka, Jed yang mengetahui tentang rencana magang Heather dan Ripley lalu menawarkan tumpangan pada kedua gadis tersebut. Ia berdalih jika tempat tinggalnya dan Lucas berada tak jauh dari peternakan yang menjadi lokasi magang mereka. Mendapat ajakan tersebut, Ripley yang notabene adalah gadis lugu jelas menolak tawaran Jed dan Lucas. Terlebih ia juga belum mengenal jauh kepribadian dari kedua pemuda itu. Namun berbeda dengan Heather, ia yang sangat genit dan selalu tertantang dengan lawan jenis jelas menyayangkan sikap sahabatnya itu cuy. Dengan raut wajah memelas, Heather pun terus memohon pada Ripley agar merubah keputusannya dan menerima ajakan kedua pemuda tadi. Seolah tak tega dengan bujuk rayu sahabatnya sendiri, Ripley yang awalnya kekeh untuk tetap menunggu bus akhirnya luluh dan memutuskan untuk pergi diantar oleh Jed dan Lucas.
Anehnya, perjalanan yang seharusnya menuju ke lokasi peternakan malah kini beralih menuju ke lokasi lainnya yang jelas-jelas sangat asing bagi Heather dan Ripley. Sontak mereka pun mempertanyakan tentang lokasi yang akan mereka tuju nanti. Namun bukannya menjawab keraguan dari kedua gadis itu, Jed malah cenderung bungkam dan hanya mengatakan jika yang mereka tuju kali ini adalah rumahnya. Di sebuah lokasi yang jauh dari pemukiman, Jed menghentikan laju truknya dan persilakan Heather serta Ripley untuk berkunjung ke rumahnya. Seraya mengatakan bahwa bangunan tersebut merupakan rumah sekaligus restoran sederhana milik keluarganya. Tak lama kemudian muncul seorang wanita tua yang merupakan ibu dari Jed dan Lucas. Ia pun turut mempersilakan kedua gadis itu untuk segera masuk dan mencicipi hidangan yang ada di restorannya. Mendapat sambutan yang ramah dari wanita itu, Ripley dan Heather yang awalnya enggan akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah tersebut. Setidaknya untuk sekedar minum teh dan memakan cemilan. Tanpa menaruh curiga sama sekali, Ripley dan Heather mulai menyantap setiap hidangan yang disajikan oleh wanita tua itu. Bahkan keduanya juga sampai mengirimkan pesan pada Jason untuk memberitahu kabar mereka melalui kode khusus yang telah dibuat sebelumnya. Namun siapa sangka cuy, minuman dan cemilan yang disajikan itu ternyata telah lebih dulu diberi obat bius. Heather yang sudah terbiasa mengkonsumsi barang haram jelas tak asing dengan kondisi yang dirasakan tubuhnya saat ini. Pandangannya mulai kabur dengan pikiran yang sulit fokus terhadap lingkungan sekitarnya. Menyadari dirinya dan Ripley telah diberi obat bius, Heather lalu segera mengajak sahabatnya itu untuk pergi menjauh dari tempat tersebut. Namun upayanya jelas tak bisa dilakukan begitu saja. Heather dan Ripley yang mulai sempoyongan akhirnya bisa dengan mudah disekap oleh Jed dan Lucas. Di pedalaman hutan, Ripley dan Heather yang mulai tersadar kini mendapati diri mereka yang hanya mengenakan pakaian dalam dengan rantai terikat di tangan. Menyadari diri mereka dalam bahaya, kedua gadis itu sempat mencoba untuk kabur. Namun ikatan rantai telah memaksa mereka untuk tetap berada di tempat tersebut. Nah, tak lama kemudian datang Jed yang langsung merahi Ripley dan Heather seraya menegaskan bahwa teriakan mereka tak akan bisa didengar oleh siapapun. Ia juga mengatakan bahwa saat ini kedua gadis itu harus tinggal di dalam kontainernya masing-masing dan mengikuti perintah yang diberikan mereka. Setelah mengenakan pakaian yang lebih layak, seorang pria lainnya lalu datang untuk menemui Ripley dan Heather. Tak jauh berbeda dari Jed, pria yang diketahui bernama Boris itu ternyata adalah sosok mucikari yang menjadi dalang dari penyekapan kedua gadis tersebut. Ia berencana untuk menjadikan Ripley dan Heather sebagai objek kesaknian bagi para pria hidung belang. Tak hanya itu, Boris yang merampas ponsel Ripley juga akhirnya mengetahui identitas asli dari gadis tersebut. Yang mana Ripley bernama Katie sedangkan Heather bernama asli Sloan. Sialnya, Boris yang turut mendapati pesan singkat dari Jason akhirnya mengetahui tentang kode yang biasa dipakai oleh gadis tersebut. Karena alasan itulah ia pun lalu mengirim pesan pada Jason dengan disertai kode yang sama seperti yang sempat dikirimkan oleh Katie sebelumnya. Karena dengan begitu, maka hilangnya Katie tidak akan menimbulkan kecurigaan dari pihak keluarganya. Di tengah keputusasaan mereka, tiba-tiba muncul seorang sheriff datang dengan menodongkan pistol ke arah Jed dan Lucas. Seperti mendapat pertolongan di tengah kebuntuan, Katie dan Sloan lalu berlari mendekati sheriff tersebut seraya meminta tolong agar segera diselamatkan. Namun, siapa sangka cuy, petugas bernama Andre itu ternyata adalah bagian dari kelompok Boris. Sekaligus juga oknum yang selama ini telah melindungi bisnis prostitusi di tempat itu. Mirisnya lagi, Andre yang juga mata keranjang malah meminta jatah pada Jed dan Lucas dengan menjadikan Katie sebagai objek bercocok tanam. Raut kesedihan, hancur dan hilang harapan benar-benar tergambar dari wajah polos Katie. Gadis rumahan itu telah dipaksa menjadi objek bercocok tanam untuk pertama kalinya. Di sisi lain, pesan yang dikirim oleh Boris ternyata telah memunculkan kecurigaan dalam diri Jason. Bagaimana tidak, aturan tentang penggunaan kode yang berbeda setiap harinya ternyata telah diabaikan dalam pesan tersebut. Pengirim pesan diketahui telah mengirim kode yang sama seperti kode yang telah dikirim di hari berikutnya. Dengan kata lain, di luar sana telah ada sosok asing yang menyabotase ponsel si Katie, di mana sosok tersebut tidak mengetahui tentang aturan perubahan kode setiap harinya yang telah disepakati oleh Jason dan Katie.
Nah, dengan begitu penggunaan kode yang sama jelas bukan berasal dari Katie, melainkan telah dikirim oleh sosok asing yang mencoba untuk berpura-pura menjadi gadis tersebut. Merasa ada yang janggal, Jason lalu menghubungi pemilik peternakan yang sebelumnya disebut-sebut menjadi lokasi tempat Katie magang. Dan benar saja cuy, pemilik tempat itu mengaku jika dirinya belum pernah kedatangan dua gadis sebagaimana yang dimaksud oleh Jason. Menyadari keponakannya dalam bahaya, Jason lalu memulai penyelidikannya dan mencari keberadaan Katie dan Sloan. Di waktu yang sama, aksi bercocok tanam harus kembali dialami oleh Katie dan Sloan. Pelanggan yang datang kali ini adalah seorang pria culun yang nampak kusut dan berantakan. Ia lalu memilih Sloan untuk menjadi teman bercocok tanamnya. Namun tak seperti penampilannya yang culun, pria tersebut ternyata mengidap kelainan, di mana ia cenderung menggunakan cara kekerasan dalam melakukan ritual bercocok tanam. Alhasil, Sloan pun mau tak mau harus melalui momen yang mengerikan dan begitu brutal. Baru saja selesai melayani cocok tanam pria culun tadi, kini Katie dan Sloan dikejutkan dengan kedatangan pria lainnya. Tidak seperti sebelumnya, kedatangan pelanggan kali ini terasa lebih mencekam. Bahkan Jet dan Lucas pun terlihat cukup segan dengan kedatangan sosok tersebut. Sosok misterius kali ini datang dengan berteriak layaknya gonggongan serigala liar. Bahkan wajah dari sosok tersebut juga mengenakan topeng babi selama eksekusi berlangsung. Dan malang bagi Sloan, shock terapi yang ia alami dari pria culun tadi ternyata masih tak seberapa. Karena sekarang ia malah dipilih oleh sosok bertopeng itu untuk bercocok tanam dengan lebih brutal lagi. Entah apa yang telah dilakukan selama dalam kontainer. Namun yang pasti, Sloan yang memiliki kepribadian nakal dan selengean itu malah kini nampak sangat murung. Nah, sementara itu penelusuran pada Katie masih terus dilakukan oleh Jason. Ia kini terlihat mendatangi salah satu kantor serif yang berada di sepanjang jalan menuju ke area peternakan. Namun sial bagi Jason, petugas yang menyambutnya ternyata adalah Andre, si serif jahat. Dalam obrolan mereka, diketahui bahwa Jason bukanlah petugas polisi biasa, melainkan detektif yang bekerja untuk FBI. Ia juga membeberkan tentang kode yang selama ini digunakannya untuk berkomunikasi dengan Katie. Namun seperti aduan di kantor polisi pada umumnya, Andre hanya bisa membuai Jason dengan janji-janji palsunya, seraya berharap agar laporan tentang hilangnya Katie bisa menguap begitu saja. Di sisi lain, laporan yang dibuat Jason ternyata telah sampai di telinga Boris. Ia yang tak ingin bisnisnya hancur oleh campur tangan FBI, lalu mendatangi Jet dan menyuruhnya untuk segera membunuh kedua wanita tersebut. Mereka ternyata juga berencana untuk mengganti Katie dan Sloan dengan wanita lainnya yang akan dikirim dalam waktu dekat. Penasaran dengan obrolan kedua pria tersebut, Katie pun diam-diam menguping pembicaraan mereka, termasuk rencana untuk mendatangkan wanita baru pengganti di tempat itu. Nah, di waktu yang sama Jason yang tak puas dengan sambutan serif tadi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan penelusurannya sendiri. Dan kali ini ia mendatangi salah satu kedai kopi yang berada di sekitar tempat pemberhentian bus. Meski tak mendapatkan banyak informasi mengenai hilangnya Katie dan Sloan, namun untungnya barista di sana masih ingat dengan kedua remaja tersebut. Pria berjenggot itu mengungkapkan tentang sosok pria muda yang sempat berbincang dengan Katie dan Sloan di kedainya, termasuk jenis kendaraan yang digunakan oleh pria muda itu, mulai dari warna, seri truk, hingga stiker yang menempel di bumpernya. Nah, berbekal informasi itu, Jason yang tak mau menyerah akhirnya mendatangi salah satu kantor asuransi untuk mendapatkan info lebih banyak terkait truk yang ia cari. Nah, dengan berpura-pura tak sengaja telah menabrak sebuah truk dan ingin mengganti rugi atas kerusakan tersebut, Jason akhirnya berhasil mendapatkan alamat lengkap dari pemilik truk yang tak lain adalah Boris itu sendiri. Sementara itu, rencana Boris untuk mendatangkan gadis baru kini mulai dilakukan. Ia bersama Jet berniat untuk menjemput gadis tersebut. Sementara Katie dan Sloan akan dijaga oleh pria culun yang sebelumnya sempat berkunjung ke sana. Menyadari akan adanya bahaya, Katie yang tak ingin bernasib naas akhirnya memberanikan diri untuk memberontak. Dengan siasatnya yang cerdik, Katie yang sejatinya adalah gadis polos bisa menjelma menjadi gadis nakal dengan menggoda pria culun tersebut. Tak hanya itu, Katie bahkan dengan nekat menghajar pria tersebut hingga membuatnya meninggoy. Ia dan Sloan lalu meraih kunci dari pria itu dan membuka borgol untuk segera kabur dari sana.
Namun belum juga beranjak pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba datang Andre yang akan mengeksekusi Katie dan Sloan. Menariknya, saat Andre tengah tercengang dengan pria culun tadi, Katie dan Sloan memanfaatkan momen tersebut untuk membawa kabur mobil sheriff dari sana. Entah apa yang ada di benak kedua gadis itu cuy. Mereka yang sudah cukup dekat dengan kota asalnya malah memilih untuk kembali ke desa kecil tadi. Bahkan Katie dan Sloan sempat mampir ke salah satu minimarket dan membeli sejumlah perkakas. Tak hanya itu, keduanya juga sempat menanyakan alamat Boris pada kasir minimarket. Nampaknya mereka saat ini benar-benar ingin membalaskan dendam pada setiap pria yang telah menorehkan mimpi buruk pada Katie dan Sloan. Nah, Boris yang saat itu baru saja pulang di rumahnya tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Katie dan Sloan di tempat tersebut. Tanpa banyak basa-basi, keduanya melemparkan beberapa bola tenis yang telah diberi sejumlah paku. Alhasil Boris pun akhirnya dibuat tak berdaya dan harus mendapat perlakuan brutal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam kondisi terikat, Boris dipaksa untuk memberitahu siapa sosok di balik topeng babi yang sempat mantap-mantap dengan si Sloan. Meski awalnya bungkam, namun dengan sejumlah ancaman, Boris akhirnya mengungkapkan siapa sosok yang ada di balik topeng babi tersebut. Belum puas dengan jawaban Boris, Katie dan Sloan yang telanjur dirundung amarah akhirnya menghabisi pria itu dengan begitu brutal. Di waktu yang sama, Jason yang baru tiba di rumah Boris seketika dibuat terkejut dengan penemuan pria itu yang telah meninggoy. Karena alasan tersebut, ia pun memutuskan kembali ke kantor sheriff untuk melaporkan soal penemuan mayat Boris. Tak hanya itu, Jason juga sempat membahas tentang Katie yang hilang, termasuk mencoba menelpon nomor ponsel dari keponakannya itu. Nah, secara mengejutkan, ponsel yang berdering ternyata malah ada di kantong Andre. Dengan kata lain, kecurigaan kini benar-benar mengarah pada petugas sheriff tersebut yang kemungkinan besar terlibat dalam kasus hilangnya Katie dan Sloan. Nah, merasa terpojok, Andre yang tak ingin berurusan dengan FBI lalu menodong Jason seraya ingin mengancamnya agar tak berbuat macam-macam. Kembali ke Katie dan Sloan, mereka yang telah mengetahui sosok di balik topeng babi dari Boris sebelumnya kini tengah memburu sosok tersebut. Di luar dugaan, sosok yang berlindung di balik topeng babi ternyata adalah seorang oknum pendeta yang dianggap suci oleh warga kota. Tak mau membuang waktunya, Katie dan Sloan langsung melumpuhkan oknum pendeta itu dan menyeretnya berkeliling kota menggunakan truk. Tak puas hanya dengan begitu, Katie dan Sloan juga turut menghabisi oknum pendeta itu dan meninggalkannya meninggoy begitu saja. Sementara itu, Jason yang sempat ditodong kini malah disekap oleh Andre di salah satu bangunan bekas penginapan. Di tempat itu juga para gadis hasil buruan akan disekap lebih dulu, sebelum akhirnya mereka dibawa ke kontainer di tengah hutan. Menariknya, tepat ketika Andre menyiapkan gadis yang akan ia bawa, di saat yang sama juga muncul Katie dan Sloan yang langsung menghajar sheriff itu hingga pingsan. Beduk. Nah, saat tersadar, Andre mendapati dirinya yang tengah terikat tak berdaya dan siap dieksekusi oleh Katie dan Sloan. Dengan menggunakan pistol milik si sheriff, kedua gadis itu lalu menembak matoy Andre tepat di hadapan gadis lainnya yang juga menjadi korban dari sindikat tersebut. Usai menghabisi Andre, Katie dan Sloan lalu meminta gadis lainnya untuk membebaskan Jason. Sementara mereka sendiri kembali memburu target berikutnya. Nah, di rumahnya, ibu Jade yang baru saja minum ternyata tak mengetahui jika air yang diminumnya itu diam-diam telah diberi cairan asing oleh Katie dan Sloan. Tak butuh waktu lama, wanita tua itu pun langsung tumbang dengan sendirinya. Saat terbangun, ibu Jade mendapati dirinya yang telah terikat di bunker rumahnya. Namun ia tidaklah sendirian karena ternyata Katie dan Sloan juga turut menyekap Jade di tempat tersebut. Kemudian kedua gadis itu pun menghabisi Jade dengan brutal. Tak hanya Jade saja, kedua remaja ini juga membalas dendam kepada Lucas dengan memberondonginya sejumlah peluru. Usai menghabisi Lucas, Sloan dengan cerdiknya membuat siasat seolah-olah pemuda itu meninggoy karena bundir. Sementara wanita tua yang ada di hadapannya juga dibuat meninggoy dengan kondisi yang tak elok.
Setelah serangkaian aksi balas dendam berhasil dilakukan, Katie dan Sloan kini telah berkumpul lagi dengan keluarganya. Mereka bahkan tak sedikit pun menceritakan pengalaman buruk yang sempat dialami sebelumnya. Seolah aksi balas dendam kedua gadis tersebut telah cukup menyembuhkan trauma dari pengalaman kelam selama dalam kontainer. Uniknya, Katie dan Sloan ternyata memiliki motivasi baru dalam hidupnya cuy. Dimana saat ini mereka tertantang untuk kembali memberantas sindikat penjualan manusia seperti yang sempat mereka lakukan pada Boris dan komplotannya. Dan film pun berakhir dengan begitu tidak santuy. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Bagaimana mengerikannya kejadian yang menimpa Katie dan Sloan. Lapis legit yang awalnya wangi tersegel baik akhirnya harus rusak karena orang-orang asing dengan SDM rendah. Mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Jika suka dengan alur ceritanya, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya.